Tolong ingatkan saya kalau salah ngomong ya. Ini adalah Purwakarta. Ingat nama awal Abdul Somad. Purwakarta Abdul Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini rumput apa karpet? Luar biasa. Ini panitia persiapan santri-santri yang luar biasa. Bisa mereka menyulap sawah jadi taman. Ini kan Ustaz kok tahu? Saya tadi sampai kemari sebelum azan maghrib. Tuh kamar saya. Saya buka jendela, ternyata sawah. Dan di atas ini insya Allah akan didirikan masjid. Mana kotak-kotak sedekah tadi? Isi kotak itu akan dibelikan 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, kosen, pintu, AC, toilet. Itulah yang akan menjadi amal bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu yang nggak bawa uang, silakan masukkan cincin, gelang, rantai, gelang kaki, gigi palsu yang terbuat dari emas. Siap? Bapak-bapak nggak perlu dikasih kotak karena uangnya istrinya semua yang megang. Tadi pas mau berangkat kata istrinya, "Papa, ini 2.000 untuk parkir, 2.000 untuk kencing." Mohon maaf keceplosan, kurang adab sama Habib dengan para ulama. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah ada yang ngisi kotak. Apa kata malaikat mendoakan yang udah ngisi kotak? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang sedekah berilah dia ganti ya Allah. Ada yang pura-pura khusyuk biar supaya kotaknya lewat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang enggak bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Saya enggak ada nakut-nakuti, saya cuma cerita hadisnya aja. Hadisnya sahih. Ada dalam kitab Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami, ditulis oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah yang kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari. Asalnya dari Bukhara. Orang Bukhara disebut Bukhari, orang Makkah disebut Al-Makki, orang Madinah disebut Al-Madani, orang Purwakarta Al-Purwakartawi. Saudaraku, dari Purwakarta ini lahir ulama-ulama yang luar biasa, mujahid fisabilillah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka didik? Dari atas tanah ini didirikan masjid insyaallah. Amin. Amin. Musola sudah ada, tapi nggak mungkin santri cuma belajar di musola, maka disinilah dirikan masjid. Tolong kotaknya naikkan ke atas. Ini banyak ikan-ikan paus di atas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashrili zalimin. Untuk yang sekarang nggak perlu keluar senter lagi. Yang sekarang ini keluar duit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashrili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi, sallu ala
Rasul memerintahkan kita bersodakoh. Solawat iya juga, mulutnya bersolawat, tangannya bersodakoh. Terus ditanya bersodakoh, betul, mulutnya bersolawat, bersodakoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mati menghadap Allah, apakah rumah yang kita bangun akan kita bawa mati? Tinggal mobil ditarik di aler, baru bayar DP, baru iuran kredit 3 bulan. Apakah istri dibawa mati? Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Ibu ikut apa enggak? Jelas Pak. Masjid yang ada di pesantren Nur Rahman Al-Burhani sampai hari kiamat, anak-anak akan tetap baca kitab, menghafal Quran di sini. Inilah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Betul? Saya sudah sampaikan hadisnya, saya sudah sampaikan sholawatnya, saya sudah tanyakan buktinya. Yang mau bangun masjid silakan, yang nggak mau bangun masjid semua akan mati menghadap Allah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Tapi insya Allah orang Purwakarta yang hadir malam ini semuanya meninggalkan amal jariah, insya Allah. Amin. Di tanah ini orang akan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, doa, tahajud, witir, isyraq, awabin, qabliyah, ba'diyah. Di tanah ini anak-anak akan menghafal Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Dari tanah ini mereka akan menghatamkan Al-Quran, wisuda Al-Quran. Dari tanah ini mereka baca kitab. Dari tanah inilah sumber lahirnya para alim, para ulama, para penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Saat itu kita semua menghadap Allah. Mana yang kaya-kaya? Mati. Orang kaya? Mati. Orang miskin? Mati. Lebih cepat. Orang ganteng? Mati. Yang nggak ganteng? Setengah mati. Ustaz? Semua kita akan menghadap Allah. Yajma'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat ke liang lahat ada 3. Yang pertama maluhu, hartanya. Harta akan datang mengiring. Yang kedua ahluhu, anak, menantu, istri, kawan, jamaah, semuanya akan mengiring. Yarji'usnani, yang 2 ini semua akan pulang ke rumah. Hartanya pulang, istrinya, suaminya. Katanya sehidup semati, aku hidup kau mati. Hartanya gono gini, aku begono kau begini. Yang kekal abadi hanyalah sodakoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita selama ini salah, banyak dosa, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita malam ini. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah ووافقني عملا صالحا. Allahu la ilaha illa huwa al qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Itu kenapa ada mata merah 2 di atas? Oh, drone. Saya sangka jin. Itu kamera drone. Oh, mati dia. Dibacakan ayat kursi mati. Drone sedang mengambil gambar kita semua. Begitulah malaikat mengambil gambar kita. Malaikat yang jaga malam ini besok habis sholat subuh menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bertanya kepada malaikat, Allah bukan tidak tahu, Allah maha tahu.
Tapi Allah mau kasih tahu kepada orang yang tidak tahu. Malaikat yang selama ini tidak tahu dikasih tahu sama Allah. Wahai malaikat, apa yang mereka lakukan di Purwakarta tadi malam? Mereka berkumpul, ya Allah, ramai, penuh. Apa yang mereka lakukan? Mereka nonton sepak bola. Malam ini mereka hadir hanya sekedar memperingati salah satu seorang hambamu, ya Allah, yang hidupnya digunakan untuk menolong agama Allah. Hai Abdul Somad, kalau kau ragu bahwa kalau kau nanti meninggal akan diingat orang, nih buktinya malam ini. Makin terang lampunya. Tadi dibacakan ayat kursi, makin terang. Lambaikan tangan semua ke atas. Ya, agak-agak setengah jam lah. Nah, cukup 30 detik untuk TikTok. Apa ini? Masa ngaji di share, ngaji kok diposting di FB, ngaji kok diupload di YouTube, ngaji kenapa dimasukkan ke TikTok? Yang minum khamar bangga dengan khamarnya, yang pacaran bangga dengan pacarannya, yang berzina bangga dengan zinanya, yang musyrik bangga dengan musyriknya. Kenapa anak pesantren tidak bangga dengan tablik akbarnya? Santri-santri dari Nur Rahman Al-Burhani buat video pendek tentang ayat Quran, bacakan ayat Quran. Tadi pagi saya di WA, Ustaz Somad katanya baca Shadaqallahul Azim setelah baca ayat Quran itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saya kan udah jelaskan masalah bid'ah dalam buku 37 masalah populer, udah saya bahas. Di YouTube sudah bahas. Ustadz bahasnya kepanjangan, saking panjangnya kami nggak ingat. Jadi mau apa? Mau jawabannya yang pendek aja. Oke, jawabannya pendek. Surat Ali Imran ayat 95. Qul sadaqallah. Udah jawabannya, ya udah itu aja. Qul sadaqallah, ucapkanlah sadaqallah. Ayat yang lain, wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Maka kita katakan selesai baca Quran, Shadaqallahul Azim. Kalian bisa buat video pendek. Hai guys, selesai baca ayat Quran, maka ucapkanlah qul sadaqallah wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Shadaqallahul Azim, bukan bid'ah, sunnah. Bacalah untuk mengatakan, membuktikan bahwa firman Allah ini benar. La ya'tihul batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Tidak ada kebatilan depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, dalam, luar. Tanzilal azizir rahim, datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gak usah buat video panjang-panjang. Kenapa? Orang sekarang bosan nonton panjang-panjang, paketnya habis. Jamaah Purwakarta malam ini hadir. Kami udah sering dengar ceramah Ustaz Somad. Malam ini kami cuma mau ngeliat mana orang yang menghabiskan paket kami 2 giga itu. Betul itu. Buat video pendek, upload. Ustadz, saya mau hadis Pak Ustadz. Ayatul munafiqi salasun, tanda orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah berkhianat. Saya Pak Ustadz bingung, mau ayat nggak bisa, mau hadis nggak bisa. Kamu bicara hukum fikih saja. Hukum fikih tentang apa Ustadz? Hukum fikih tentang kurban. Menurut mazhab Hanafi wajib. Kenapa kurban itu wajib? Karena kata Nabi, man wajada sa'atan, siapa yang punya rezeki walam yudhi, nggak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Menurut ilmu usul fikih, kalau di dalamnya ada wa'id, ancaman, berarti lil wujub, berarti kurban itu wajib. Tapi yang pelit, yang bakhil, yang medit, jangan sakit jantung dulu. Karena menurut mazhab Syafi'i, berkurban itu sunnat muakkad. Cukup 1 menit.
Saya Pak Ustadz fikih nggak tertarik. Hadis juga kurang menarik. Tafsir juga kurang. Jadi kamu buat video apa? Saya mau buat video ini aja Pak Ustadz. Mana videonya? Ini. Apa videonya? Roja'an. Nah, mantap. Bisa dipakai untuk ruqyah. Biar supaya jinnya rujuan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan diam melihat kebatilan. Karena sekarang antara yang batil dan betul, yang betul dan batil tipis. Saking banyaknya orang batil, LGBT ngomong pejuang hak perempuan, padahal sebetulnya menjual harkat martabat perempuan, ngomong orang yang liberal, sekuler, komunis, ateis, agnostik, ngomong orang yang mengatakan pengikut Nabi Muhammad diam. Apa kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kebenaran diinjak-injak, dia adalah setan bisu. Sudah setan bisu lagi. Maka mesti bicara, speak up, bicara. Tapi katanya nggak boleh banyak bicara Pak Ustadz. Yang nggak boleh bicara itu tukang bangunan, nggak boleh banyak bicara. Makanya ibu kalau lagi betulin rehab rumah, ada tukang itu nggak boleh diajak bicara, nanti batunya nggak jadi. Tapi anggota parlemen mesti bicara, kepala daerah mesti bicara, habaib dan ustadz mesti bicara. Ustadz Abdul Somad memang saya diundang untuk bicara. Saudara yang dimuliakan Allah, berapa lama Ustadz bicara? 60 menit sesuai kode etik 600 ml. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah dari tadi air hujan ini mau tumpah, tapi karena ada doa para habaib, para ulama, orang-orang soleh, tertahan rahmat Allah. Nanti tunggu habis 60 menit baru hujan ini turun. Makanya yang haus nggak usah cemas, tinggal buka aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haul sudah. Yang kedua, wisuda tahfiz ketiga bil ghaib. Bil ghaib berarti dengan makhluk gaib Pak Ustaz. Bil ghaib nggak nengok Quran, Qurannya ghaib, Qurannya nggak ada di depan, Quran di kepalanya. Jadi kalau ada yang khawatir bagaimana nanti kalau Quran ini terbakar, kalau Quran ini hilang, kalau perpustakaan semua percetakan merusak Al-Quran. Seandainya semua Quran rusak di dunia, maka datanglah ke pesantren Nur Rahman Al-Burhani, karena di sini masih ada Quran yang tertulis di dalam kepala santri-santrinya. Allahu Akbar. Wisuda angkatan yang ketiga. Abdul Somad tidak pernah mengajar mereka baca Quran. Abdul Somad tidak pernah mengajar mereka tahfiz Quran. Tapi di hari wisudanya, Abdul Somad didatangkan sebagai penghormatan. Abdul Somad tidak pernah bangun masjid, tapi di hari masjid dilaksanakan sholat, Abdul Somad didatangkan. Nanti setelah masjidnya siap, Abdul Somad nggak ikut peletakan batu pertama, Abdul Somad nggak ikut acara membangunnya. Begitu masjidnya siap, datang kiai nelpon, assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami mau meresmikan masjid di pesantren Nur Rahman Al-Burhani. Oke, I'm coming. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Setelah Ustadz Tablik Akbar di Purwakarta di pesantren Nur Rahman Al-Burhani kemarin, di tempat Ustadz Tablik Akbar berdatangan jamaah. Ada yang nanya mana lokasinya, berapa sak semen, berapa besi, berapa batu bata. Mereka bantu, enggak nanya aja semua bos. Mau nanya habis nanya foto-foto habis itu pulang. Insya Allah kita tidak mau apa-apa dari saudara-saudara kita ini. Kita cuma tidak ingin mereka hanya sekedar punya uang, duitnya pernah transit di nomor rekening, tapi kemudian mati. Sampai sekarang belum ada orang mati bawa kartu kredit. Nggak tahu di Purwakarta.
Di kampung saya belum pernah saya lihat orang meninggal pakai kain kafan ada kantongnya. Maka bersedekahlah selagi hidup di dunia. Kenapa? Karena kalau sudah mati, kain kafan nggak ada kantongnya dan nggak perlu bawa dompet. Yang perlu dibawa hanyalah amal sodakoh. Orang meninggal ketika ditanya Allah Ta'ala, hai orang yang mati, ya mau hidup lagi? Menjawab ternyata orang meninggal. Laula akhartani ila ajalin qarib. Saya tahu kalian mengungkapkan itu dengan penuh keterpaksaan. Ya Allah, beri aku hidup walaupun sejenak, semenit, sedetik saja. Kalau aku kasih kau hidup, kau mau apa? Apa kata mereka menjawab? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan ingin menjadi orang soleh. Orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kufur, orang-orang yang kaya, punya jabatan, kekuasaan, harta benda, setelah mati barulah dia sadar bahwa hidup hanya mimpi. Hidup ini mimpi, beb. Ada yang mimpi jadi orang kaya, ada yang mimpi jadi penguasa, ada yang mimpi jadi orang terkenal. Sampai pada akhirnya semua akan mati, masuk ke liang lahat, ditinggal sendirian, dan akan dimakan cacing gila. Habis semuanya. Mana jabatan, mana harkat, martabat, kehormatan, kemuliaan. Gambar yang paling besar dibuat gambar Ustadz Somad, kalah gambar Ibu Bupati. Bukan salah saya, Bu, salah panitia. Tapi pada akhirnya gambar yang paling besar pun juga akan menghadap Allah. Yang akan dikenang hanyalah amal kebaikan-kebaikan. Saya nggak penghafal Quran, saya nggak ustadz, saya nggak ustazah, saya bukan kiai, saya bukan habib. Kau akan tetap dapat amal jariah selama kau bantu pembangunan masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga insyaallah. Amin. Kotak tadi mana kok hilang? Aman Pak Ustadz, Purwakarta ini negerinya aman, betul? Ya Allah, jadikan Purwakarta ini aman, damai, tentram, baldatun, thayyibatun, warabbun. Kenapa aman? Karena masih banyak para habaib dan ulama. Kenapa aman? Karena pemimpin masih suka dengan tablik akbar. Kenapa aman? Karena masih banyak orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren. Siap masukkan anak ke pesantren? Pak Kiai, ini kalau di Nur Rahman Al-Burhani ini anak-anak sekolah punya ijazah nggak? Punya Pak Ustadz. Ijazahnya apa? Sanawiyah Aliyah, diakui Kementerian Agama. Baca kitab, memang baca kitab. Berapa tahun? 7 tahun. Hafal Qurannya? Ada hafal Qurannya. Karena di beberapa tempat hafal Quran nggak bisa baca kitab. Hebat baca kitab, nggak hafal Quran. Yang lebih parah lagi, nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca kitab. Hidup, tapi punya harta, tolong dengan hartanya. Punya kuasa, tolong dengan kekuasaannya. Punya nyawa, tolong dengan nyawanya. Insya Allah, intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu insya Allah. Amin. Amin. Ini semua yang hadir ini menolong agama Allah dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang dengan baca kitab, dengan baca kitabnya menolong agama Allah. Ada yang hafal Quran, dengan hafalan Qurannya menolong agama Allah. Yang punya kekuasaan, dengan kekuasaannya menolong agama Allah. Tadi Ibu Bupati mengatakan, kekuasaan saya tinggal menghitung hari Pak Ustadz. Mudah-mudahan segala niat baik, cita-cita disampaikan Allah selama dipakai untuk menolong agama Allah insya Allah. Seandainya engkau punya doa yang makbul, doanya cuma satu, jangan minta suami yang soleh. Kenapa?
Karena kalau ibu minta suami yang soleh, ya Allah berikanlah aku suami yang soleh. Ibu mau suami itu dibagi ke orang lain? Lihatlah bu, Pak. Jangan minta. Kenapa? Karena belum tentu mau dibagi kepada orang lain. Tapi kalau doamu cuma satu, mintalah pemimpin yang adil. Kalau Purwakarta diberikan pemimpin yang adil, cinta ke pesantren, cinta ke ulama, satu Purwakarta akan mendapatkan rahmatnya insyaallah. Amin. Allahumma arzuqna imaman adila. Berikanlah Purwakarta pemimpin yang adil, yang amanah, yang cinta kepada para habaib dan ulama, yang menolong pondok pesantren dengan kekuasaannya, dengan ujung jarinya, dengan ujung tinta yang ada di ujung jarinya, ya Allah. Amin. Allahu Akbar. Selalu ada takbir susulan di sana. Luar biasa, seperti udah disetting dari awal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, takbir itu gunanya untuk apa? Ngusir setan. Jadi kalau ada kawan sebelah yang ngantuk, gitu caranya. Allahu Akbar. Wow. Sholat Jumat juga gitu. Saya kalau sholat Jumat itu berapi-api. Ketika kita mengangkat tangan kita, hidup kita berat, ujian hidup kita berat, musuh-musuh kita besar, hutang kita besar, ada yang maha besar. Saya lihat mana yang ngantuk. Allahu Akbar. Itu. Kalau kau sangka hidup ini besar, masalahmu besar, hutangmu besar, musuhmu besar, mengadulah kepada yang maha besar. Tadi mana yang ngantuk? Allahu Akbar. Makanya azan itu dengan suara menggelegar karena mengusir setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana ada azan suara slow? Allahu Akbar. Betul-betul batu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama haul, yang kedua wisuda, yang terakhir yang ketiga reuni alumni pondok pesantren. Pondok pesantren punya alumni bertemu bertatap muka, bukan menunjukkan egonya, saya sudah hebat, saya sudah bangun ini. Yang kita tunjukkan adalah kita sudah mengajak orang ke jalan Allah, bukan jalan Sudirman. Siap mengajak umat ini ke jalan Allah, siap menjaga persatuan. Indonesia didirikan oleh para pejuang yang memperjuangkan negeri ini atas nama Allah. Mereka berteriak Allahu Akbar untuk mengusir penjajah hingga penjajah lari morat-marit. Maka kita berdasarkan negara kesatuan Republik Indonesia Pancasila.